Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Ismawati, NPM 23412041 dari kelas AKT 23A. Di sini saya akan menjelaskan materi keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau yang sering disebut market equilibrium merupakan sebuah kondisi sistem ekonomi ketika terjadi keseimbangan permintaan maupun penawaran antara jumlah produk atau jasa pada harga tertentu. Dengan kata lain, keseimbangan pasar merupakan kestabilan yang terjadi antara harga yang ditawarkan produsen dan produk yang diminta konsumen. Jika keseimbangan dalam pasar telah tercapai, semua harga akan cenderung stabil. Rumus keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS dengan keterangan QD adalah jumlah barang yang diminta, QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, PD adalah harga barang yang diminta, dan PS adalah harga barang yang ditawarkan. Jika dijelaskan dengan sebuah grafik, keseimbangan pada pasar muncul pada titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Pada kondisi keseimbangan pasar, kuantitas permintaan akan sama dengan kuantitas penawaran, atau terbentuknya kuantitas keseimbangan. Harga yang diminta pun akan sama dengan harga yang ditawarkan, sehingga terbentuklah harga keseimbangan. Jenis-jenis keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, keseimbangan pasar jangka pendek. Permintaan yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam pasar persaingan monopoli sebenarnya tidak elastis, meski terlihat sangat elastis. Dengan begitu, jika berupa grafik, kurva permintaan memiliki slope negatif tetapi tidak securam seperti pasar monopoli. Yang kedua, keseimbangan pasar jangka panjang. Pada aspek kuantitatif, perusahaan hanya mendapat laba yang normal. Ini terjadi karena pada pasar persaingan monopoli tidak ada kendala berarti untuk masuknya perusahaan yang semakin kecil. Semakin banyak perusahaan baru yang masuk pada suatu sektor industri, maka kapasitas produksi akan semakin besar. Alhasil, perusahaan hanya mendapat laba normal untuk jangka panjang. Fungsi keseimbangan pasar. Yang pertama, fungsi permintaan. Fungsi permintaan dapat diidentifikasikan dengan adanya jumlah barang yang sesuai dengan permintaan, serta faktor pendukung lain seperti hukum permintaan yang berlaku dalam suatu pasar. Produk yang mengalami kenaikan harga secara otomatis dapat memicu terjadinya penurunan permintaan terhadap produk tersebut. Demikian sebaliknya, jika harga barang menurun, permintaan terhadap barang tentunya akan meningkat secara drastis. Yang kedua, fungsi penawaran. Fungsi penawaran lebih berfokus pada korelasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pihak produsen. Mekanismenya disesuaikan dengan hukum penawaran, yakni ketika terdapat peningkatan jumlah barang, maka akan diikuti harga yang juga naik di pasar. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Banyaknya faktor yang mampu mempengaruhi keseimbangan pasar. Berikut beberapa faktor yang memiliki potensi mempengaruhi permintaan atau demand akan keseimbangan pasar. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Apabila harga barang naik, memiliki kecenderungan permintaan terhadap barang itu nantinya akan berkurang. Dan hal seperti ini berlaku juga sebaliknya. Ketika harga suatu barang turun, maka memiliki kecenderungan permintaan terhadap barang itu akan bertambah. Yang kedua, barang lain yang berkaitan. Maksud dari barang lain yang terkait adalah barang yang sifatnya substitusi atau barang pengganti dan barang komplementer atau barang pelengkap. Yang ketiga, tingkat pemasukan. Tingkat pendapatan akan berkorelasi dengan daya beli tiap konsumen yang dilihat dari pendapatan konsumen itu sendiri. Maksudnya, jika semakin tinggi tingkat pendapatan konsumen, maka semakin meningkat pula permintaan terhadap suatu barang tersebut. Yang keempat, selera konsumen. Selera yang merupakan kebiasaan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi permintaan suatu barang. Hal ini dirumuskan jika selera masyarakat akan suatu barang meningkat, maka permintaan terhadap barang itu pun akan ikut meningkat. Yang kelima, jumlah penduduk. Jumlah penduduk juga dapat menjadi pengaruh akan permintaan terhadap suatu barang. Hal ini berlaku pada semakin besar jumlah penduduk pada suatu daerah atau negara, maka semakin tinggi pula permintaan pada suatu barang. Yang keenam, prediksi konsumen akan keadaan mendatang. Jika suatu masyarakat memprediksi kalau harga suatu barang naik akan berakibat pada pemahaman lebih baik membeli barang itu sekarang. Hal ini memicu masyarakat untuk membeli secara lebih pada satu waktu guna menghemat belanja di masa mendatang. Contoh soal dari keseimbangan pasar. Fungsi permintaan sebuah barang di pasar menunjukkan bahwa QD sama dengan 40 min P, serta fungsi penawaran QS sama dengan 4P min 50. Tentukan berapa jumlah harga keseimbangannya.
Dengan menggunakan rumus Q D sama dengan QS, maka diperoleh 40 min Pi sama dengan 4Pi min 50. Dengan dipindah ruaskan menjadi min Pi min 4Pi sama dengan min 50 min 40. Min 5Pi sama dengan min 90, Pi sama dengan min 90 bagi min 5 sama dengan 18. Sampai sini, kita sudah memperoleh price atau harga keseimbangan sebesar 18. Selanjutnya, dalam mencari Q atau jumlah keseimbangan, kita harus memasukkan harga keseimbangan 18 tadi ke salah satu fungsi. Pi dapat kita masukkan ke dalam fungsi permintaan ataupun fungsi penawaran. Pi sama dengan 18 pada Q sama dengan 40 min Pi. Q sama dengan 40 dikurang 18, Q sama dengan 22, sehingga dapat diketahui jumlah keseimbangan atau Q sebesar 22. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.